salli ala Muhammad. Betapa bangganya orang tuanya tatkala mempunyai anak yang hafal Al-Quran, bisa memberi mahkota cahaya kepada orang tuanya. Makanya bersyukurlah para orang tua yang mempunyai aset terbesar dalam kehidupannya, yaitu mempunyai anak yang hafal Al-Quran. Makanya ridho orang tua itu mengalir terhadap anak yang hafal Al-Quran. Dijaga oleh Allah, dijaga hafalan Al-Qur'annya oleh Allah yang ada di dalam hatinya. Orangnya dijaga, hatinya dijaga, kehidupannya dijaga, sejahtera hidupnya, damai hatinya, bahagia hidupnya. Itulah bagi anak yang hafal Al-Quran, menjadi qurratul a'yun, penyejuk pandangan mata dari orang tuanya, dari guru-gurunya. Rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumaddu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqrati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman wa yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Thaha 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilma wa la yuhituna bi ilma wa la yuhituna bihi ilma. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yukhafu dhulman wa la hadma. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalna
Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui, Allah maha mengetahui ma baina aydihim, ma apa barang baina aydihim di hadapan mereka, baina di antara di hadapan mereka, wa ma khalfahum dan apa barang khalfahum di belakang mereka, wa la yuhituna bihi ilma dan tidak meliputi mereka, tidak mempunyai ilmu mereka, bihi ilma dengannya ilmunya Allah. Jadi Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di depan kita. Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi. Diketahui semua oleh Allah. Allah tidak akan lupa apa yang kita kerjakan. Sedangkan kita manusia sering lupa apa yang telah kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Itulah bedanya antara khaliq dan makhluk. Karena yang membuat qada dan qadar itu Allah. Makanya kita mendekat kepada Allah agar Allah selalu memberi petunjuk kepada kita. Kita minimal sehari semalam minta petunjuk kepada Allah melalui wasilah sholat kita, itu minimal 17 kali sehari semalam. Karena sholat yang kita kerjakan adalah 17 rakaat, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Totalnya ada 17 rakaat. Setiap rakaat kita berdiri, kita wajib membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah itu kita memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita selalu meminta petunjuk kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam. Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi, Allah mengetahui. Karena yang menciptakan qada dan qadar Allah itu sendiri. Wa ma khalfahum dan Allah mengetahui apa-apa yang telah terjadi. Sedangkan kita makhluknya lupa apa yang telah kita lakukan. Wala yuhituna bihi ilma. Dan ingat, kita sebagai makhluk, kita tidak bisa menguasai ilmunya Allah. Ilmu kita itu tidak bisa meliputi ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu bagaikan lautan.
Sedangkan ilmu yang kita miliki itu adalah setetes tatkala jari kita, telunjuk kita dimasukkan ke lautan kemudian diangkat. Setetes air lautan itulah diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Jadi ilmu kita itu tidak ada apa-apanya. Makanya kita tatkala kita diberi ilmu oleh Allah, syukuri itu, agar ilmu yang kita miliki ditambah oleh Allah, kepemahamannya ditambah oleh Allah, rahmatnya ditambah oleh Allah, sehingga tatkala kita paham pada ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita, yang disampaikan oleh guru-guru kita kepada kita, setelah kita paham, Allah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita bersyukur. Apapun yang terjadi kepada kita, itulah yang terbaik yang Allah takdirkan kepada kita. Jadi gak bisa dirubah kalau yang sudah terjadi. Syukuri, itulah yang terbaik. Tugas kita hanya berikhtiar, tugas kita hanya berdoa. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Setelah kita berikhtiar sungguh-sungguh, bermohon kepada Allah sungguh-sungguh, serahkan semua itu kepada Allah. Hasilnya kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Wa anatil wujuh, dan tertunduk, pasrah semua, al-wujuh, semua wajah-wajah, lil hayyil qayyum, kepada zat yang maha hidup, kepada zat yang maha berdiri sendiri mengurus semua makhluknya. Jadi kalau kita sudah disadarkan oleh Allah, Allah akan memberikan kepada kita sebuah ilmu sehingga kita bisa tahu betapa mulianya Allah, betapa tingginya Allah, betapa agungnya Allah, sehingga kita tertunduk, semua wajah tertunduk di hadapannya Allah, zat yang maha hidup, lil hayyil qayyum, zat yang maha hidup dan berdiri sendiri mengurus segala sesuatunya. Wa qad khaba man hamala dzulma, dan ingat, sungguh khaba, rugi, man hamala dzulma, barang siapa membawa di dalam jiwanya dzulma, kezaliman. Jadi orang yang membawa di dalam hatinya ada sifat-sifat kezaliman, dia akan sangat rugi. Wa qad khaba man hamala dzulma, dan sungguh rugi orang yang membawa di dalam hatinya dzulma, kezaliman, zalim terhadap diri sendiri dan juga zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap diri sendiri, menutup hatinya dari kebenaran yang datang padanya. Kezaliman kepada orang lain, menghalang-halangi orang lain dari petunjuk Allah, mengajak orang lain untuk berbuat zalim. Itulah orang-orang yang sangat rugi. Rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Wa may ya'mal minas solihati,
Dan barang siapa beramal dengan amalan minas solehati, dari amalan yang solehati, yang baik, yang soleh, wa huwa mu'minun, dan dia itu iman kepada Allah, melakukan atas dasar keimanan kepada Allah, fala yukhafu, maka jangan khawatir, jangan takut zulman, dizalimi oleh Allah, wala hadman, dan jangan takut dikurangi haknya oleh Allah. Allah itu tidak zalim kepada hambanya, namun hambanya lah yang zalim kepada dirinya. Kalau kita membawa satu kebaikan dalam kehidupan ini, maka Allah akan membalas 10 kali lipat dari kebaikan itu. Namun sebaliknya, apabila kita membawa satu keburukan dalam kehidupan ini, maka Allah tidak akan membalas kecuali semisalnya, dan mereka tidak akan pernah ditolimi oleh Allah. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa membawa satu kebaikan dalam kehidupannya, maka Allah akan membalas 10 kali lipat dari kebaikan itu. Namun apabila sebaliknya, barang siapa membawa satu kejelekan, satu keburukan dalam kehidupannya, fala yujza illa mislaha, maka Allah tidak akan membalas kecuali setimpal dengannya. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi oleh Allah. Allah kalau memberi hukuman setimpal dengan perbuatannya, tidak ditambah. Namun kalau membawa kebaikan, maka Allah akan menambahnya 10 kali lipat dari kebaikan itu. Itulah Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi tidak ada ceritanya Allah itu zalim terhadap hambanya, tidak ada. Kemudian memasukkan hambanya ke dalam neraka, tidak ada. Kecuali kebanyakan di antara hambanya yang telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yang telah berbuat zalim tidak mau atas petunjuknya Allah, yang telah berbuat zalim tidak mau tak kala dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang berbuat kezaliman adalah diri kita sendiri. Wa kadzalika, dan demikianlah anzalnahu, diturunkan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, Qur'anan, Qur'an, kitab suci Al-Qur'an, mukjizat terbesar Al-Qur'an, Arabian, dengan berbahasa Arab. Wasarrafna fihi, dan selalu berulang-ulang, selalu diulang-ulang penjelasannya fihi, di dalam Al-Qur'an, minal wa'idi, diantaranya dari al-wa'id, perjanjian, al-wa'id, ancaman, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, agar mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Au yuhdithu lahum dzikra, atau Allah memberikan kepada mereka dzikra, zikir, peringatan, pengingat. Jadi Al-Qur'an ini isinya itu adalah perjanjian, hukuman, ancaman,
bagi yang melanggar, dan juga sebagai peringatan. Jadi Al-Quran ini bisa membawa kebahagiaan dan juga bisa membawa pada penderitaan. Yang bahagia, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai imam dalam kehidupan. Yang menderita, yang ingkar, mendustai Al-Quran, tidak mau terhadap petunjuk-petunjuk Allah yang lewat Al-Quran. Fata'alallah, Maha tinggi Allah Al-Malikul Haq, Raja yang sebenar-benarnya Raja. Wala ta'jal, dan ingat, wala ta'jal, dan janganlah terburu-buru bil Quran, dengan Al-Quran, min qabli, dari sebelum ayyubda, sungguh selesai, ilaika, kepada engkau, wahyuhu, diwahyukan atau dibacakan. Inilah yang kita kenal dengan metode Jibril. Hafalan dengan metode Jibril. Kita harus dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita harus dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh ustadz kita. Jangan terburu-buru untuk menyelanya. Selesaikan dulu, dibacakan satu ayat, selesai, baru kita membacanya. Bergantian, gak boleh disela. Itulah metode Jibril. Makanya kanjeng Nabi Muhammad tatkala mendapatkan wahyu, menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, kanjeng Nabi Muhammad mendengarkan wahyu itu dengan sebaik-baiknya. Makanya mudah tatkala menghafalnya. Waqul, dan katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Rabb zidni ilma, berikan tambahan kepadaku ilma, ilmu. Dipahamkan, dihafalkan, dipahamkan, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan. Itu makna dari Rabbi zidni ilma. Dihafalkan terhadap Al-Quran, dipahamkan terhadap Al-Quran, kemudian diberi kemampuan untuk mengamalkan dalam kehidupan. Itu doa tatkala kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Bukan hanya dihafal, namun minta tambahan kepada Allah untuk dipahamkan. Setelah dipahamkan, minta tambahan kepada Allah untuk diberi kekuatan bisa mengamalkan dalam kehidupan. Makanya kita dianjurkan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, sebelum belajar, sebelum membaca Al-Quran, sebelum mengaji, kita dianjurkan berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta diberi tambahan ilmu dan diberi tambahan kepemahaman, sehingga kita mudah dalam mempraktekkan dalam kehidupan. Jadi kalau kalian ingin menghafal Al-Quran, pakailah metode Jibril. Sang ustadz membacakan, dengarkan baik-baik, kemudian tirukan. Gak boleh menyela, gak boleh terburu-buru. Ustadznya belum selesai membacakan, sudah disela. Inilah metode Jibril, dan sangat efektif. Ustadznya melafalkan satu ayat, kemudian santrinya mendengarkan dengan baik. Setelah selesai, baru dia mengikuti apa
yang disampaikan oleh ustadznya. Inilah Al-Quran. Barang siapa yang hafal Al-Quran, paham Al-Quran, kemudian dia mempraktekkan dalam kehidupan, Al-Quran ini akan datang nanti di yaumil kiamah menjadi syafaat bagi ashabnya, bagi pengamalnya. Jadi besok di yaumil kiamah, yauma idzin la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaulan. Besok tidak ada syafaat tanpa izin dari Allah, illa man adzina lahu, kecuali orang itu mendapatkan izin dari Allah yang Maha Pengasih. Wa radiya lahu qaulan, dan Allah ridha kepadanya terhadap apa perkataannya. Jadi besok yang mendapatkan syafaat diantaranya adalah dari penghafal Al-Quran. Betapa bangganya orang tuanya tatkala mempunyai anak yang hafal Al-Quran, bisa memberi mahkota cahaya kepada orang tuanya. Makanya bersyukurlah para orang tua yang mempunyai aset terbesar dalam kehidupannya, yaitu mempunyai anak yang hafal Al-Quran. Makanya ridho orang tua itu mengalir terhadap anak yang hafal Al-Quran. Dijaga oleh Allah, dijaga hafalan Al-Qurannya oleh Allah yang ada di dalam hatinya. Orangnya dijaga, hatinya dijaga, kehidupannya dijaga, sejahtera hidupnya, damai hatinya, bahagia hidupnya. Itulah bagi anak yang hafal Al-Quran, menjadi qurratul a'yun, penyejuk pandangan mata dari orang tuanya, dari guru-gurunya. Inilah salah satu yang diberi izin oleh Allah untuk bisa mensyafaati. Semuanya tergantung pada izin dari Allah. Syafaat yang pertama dari Rasulullah. Syafaat yang kedua dari penghafal Al-Quran. Syafaat yang ketiga dari para syuhada, orang yang mati syahid. Yang memberi syafaat lagi para sholihin, para kiai, para ulama bisa memberi syafaat. Makanya sebelum ajal menjemput kita, temukan satu sahabat sejati kita. Cari sahabat sejati yang soleh. Tatkala kita melakukan kesalahan, dia datang kepada kita untuk menasihati kita. Tatkala kita terjatuh, dia datang kepada kita untuk menyemangati kita, untuk memotivasi kita. Tatkala kita benar, dia datang untuk mensupport kita. Itulah teman sejati kita, itulah teman soleh kita. Jadi sebelum ajal menjemput kita, temukan satu saja teman sejati kita yang mensupport kita tatkala kita berjuang atas kebenaran, yang datang kepada kita memotivasi kita tatkala kita terjatuh, dan datang kepada kita menasihati kita, membimbing kita tatkala kita melakukan kesalahan. Itulah teman sejati.
Temukan satu saja dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita keliru dalam memilih teman sejati. Tatkala kita berbuat kesalahan, kita tetap didukungnya, teruskan. Itu bukan teman sejati. Itu musuh sejati yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Hati-hati. Jangan sampai kita mempunyai teman akrab, tatkala kita berbuat kesalahan, kedzaliman, malah mereka support kita. Tatkala kita berbuat kebaikan, kebenaran, malah justru mereka menghalang-halangi kita. Itu bukan teman sejati. Itulah musuh yang sejati. Menghalang-halangi kita tatkala kita berjuang dalam kebenaran, itulah musuh sejati. Memberi masukan kepada kita, mensupport kita tatkala kita melakukan kesalahan, itulah musuh sejati. Makanya cari satu sebelum ajal datang. Cari satu, temukan satu teman sejati kita. Man sadaqaka wala man saddaqaka. Ciri-ciri teman sejati yaitu tatkala kita melakukan kesalahan, dia datang untuk menasihati kita dengan kebenaran. Dan teman sejati itu bukan yang selalu membenarkan apa kelakuan yang salah pada kita, mensupport perbuatan salah kita. Itu bukan teman sejati. Teman sejati itu man sadaqaka, orang yang selalu menasihati kita dalam hal kebenaran tatkala kita melakukan kesalahan. Itulah teman sejati. Temukan satu saja sebelum ajal datang menghampiri kita. Teman sejati kita inilah yang akan diberi izin oleh Allah untuk mensyafaati kita. Jadi besok tidak ada syafaat tanpa izin dari Allah. Tidak ada. Syafaat yang pertama dari Rasulullah, syafaat yang kedua dari Al-Quran, syafaat yang ketiga dari anak-anak penghafal Al-Quran, syafaat yang keempat dari para syuhada, para orang yang mati syahid dalam membela agamanya Allah. Yang kelima yang bisa mensyafaati dan diberi izin oleh Allah yaitu para sholihin, para ulama, para kiai. Itulah diantaranya orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan berusaha mengamalkan Al-Quran. Semoga niat kita ini kelak di yaumil qiyamah akan menjadi syafaat bagi kita semua. Al-Quran yang kita pelajari hari ini, yang kita pahami, yang kita amalkan dalam kehidupan kita, akan datang pada yaumil qiyamah untuk memberi syafaat kepada kita. Bersyukurlah kita sebagai orang tua yang mempunyai anak yang hafal Al-Quran. Besok di yaumil qiyamah mereka akan datang memberikan mahkota cahaya kepada orang tuanya. Bersyukurlah kita mempunyai teman yang soleh, solehah, yang besok orang yang soleh, solehah yang menjadi teman kita diberi izin oleh Allah juga memberi syafaat
menolong kita tatkala di yaumil qiyamah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.